jadi rupanya itu alasan Tante membayarkan operasi ibu saya. Maaf Mas, bisa minggir sebentar Mas? Gila lo! Woi, mampus lo! Modal motor butut aja mau bersaing sama mobil gue buat dapetin Anissa. Aduh. Gue gak ada waktu buat ngeladenin lo. Gue mau ketemu sama Anissa. Lo mau ketemu sama Anissa? Jangan mimpi deh. Lo sama gue juga bakal duluan gue yang ketemu sama dia. Apalagi lo pakai motor butut. Kelawat aja lo. Jadi lo mau kita lomba? Ayo, siapa takut? Ayo. Iya Mas, maaf Mas, mau saya pindahin. Cepetan! Woi! Hati-hati, pikirin gerobak kok. Aduh, mana sih Pandi? Nggak biasa-biasanya deh kayak gini. Nyebelin banget. Orang berjanji juga. Apaan sih? Lucu banget sih bercandanya, nyebelin deh. Maafin aku ya sayang, bercanda ya Allah. Mau enggak? Aku mau. Bisa, Anissa. Enggak, aku kaget tahu. Anissa, jangan dulu dong, jangan marah dong. Anissa. Mawar ini mewakili 1 tahun kamu memberikan kebahagiaan sama aku. Mudah-mudahan kebahagiaan kita akan terus bertahan selamanya. Insya Allah ya sayang. Hari ini aku juga senang banget. Karena kamu hari ini super romantis. Itu bukan romantis, tapi kere. Dan gak punya modal sama sekali. Dan kamu Anissa, kamu sudah pacaran setahun dengan Fandi. Apa yang kamu dapat? Cuma setangkai bunga mawar. Coba kalau kamu pacaran dengan Vero, kamu pasti sudah mendapat gelang, kalung, bahkan rumah. Dan kamu Fandi, berani-beraninya kamu mendekati anak tante. Apakah kekayaan kamu itu sudah setara dengan kekayaan Vero? Tante, memang saat ini saya cuma punya cinta untuk Anissa. Tapi tolong kasih saya waktu, Tante. Saya akan berusaha untuk menjadi calon menantu yang Tante inginkan. Percuma. Saya sudah jodohkan Anissa dengan orang lain. Ngerti kan? Kasih, Tante. Pandi, ibu kamu jatuh saat belajar bareng, Pandi. Bu, kita ke rumah sakit ya, Bu ya. Apa? Masih sebentar lagi. Kalau gitu, Bu, sekarang Ibu minum obat ya. Aku ambilin air putih ya, Bu ya. Terima kasih ya.
Jadi aku diterima kerja di perusahaan tambang di Kalimantan. Alhamdulillah. Dengan pekerjaan ini aku pasti bisa mendapatkan restu Tante Susan. Iya Anissa, aku udah sampai di depan kantor. Iya ya. Iya, iya. Oke. Kamu hati-hati. Maaf. Anda tidak apa-apa. Wajah mereka mirip sekali ya, Pak. Seperti orang kembar. Iya. Ya. Terlepas dari kemiripan kita, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Anda telah menyelamatkan saya. Dimas, Pandi, sepertinya Anda baru kelihatan di sini. Apakah Anda orang baru? Anda dari mana? Iya, saya datang dari Jakarta. Saya mau bekerja di kantor itu. Lagi-lagi kita ini punya kesamaan. Sama, saya juga dari Jakarta. Dan kebetulan saya juga supervisor di kantor itu. Bagaimana sebagai rasa ucapan terima kasih saya karena Anda telah menyelamatkan saya menganggap Anda sebagai adik angkat saya. Apakah Anda keberatan? Tentu saja saya tidak keberatan, Pak Dimas. Ayo, silakan masuk ya. Iya. Jadi Fanny kerja di sini. Kalau gitu gue mesti cepet-cepet pelajari daerah sini. Supaya gue bisa cari waktu yang tepat buat nyikirin Fandi dari Anissa selama-lamanya. Awas lo, Fanny. Jadi Fandi, ini adalah lokasi tambang kita yang berikutnya. Jadi, saya rasa kamu itu harus segera memberitahu keluarga kamu kalau kamu itu akan lama tinggal di sini. Oh ya, kamu sudah berkeluarga? Belum, Pak. Tapi saya sudah punya pacar. Oh ya, ini foto keluarga saya. Ini ibu dan istri saya. Fandi harus mati. Oh, Fandi! Iya. Kali ini Fandi harus mati. Pak Dimas, kita berpisah di sini ya.
harus mati. Jangan pukul saya lagi. Tolong. Tolong. Gawat, ada yang datang. Pak. Pak, bertahan, Pak. Bertahan, Pak. Saya pasti akan menyelamatkan Bapak. Fandi, sepertinya saya sudah tidak mampu bertahan. Bertahan, Pak. Saya pasti akan menyelamatkan Bapak. Saya mohon sama kamu, kalau sampai terjadi sesuatu sama saya mohon kamu berjanji, Fandi. Kamu menganggap ibu saya seperti ibu kamu sendiri, dan istri saya seperti kakak kandung kamu sendiri, Fandi. Saya mohon. Fandi, Mas. Nggak seperti biasanya masih mas begini. Ya Allah, jangan-jangan firasatku benar. Ya Allah, lindungi anakku Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Pak. Pak Dimas! Pak Dimas! Pak Dimas! Pak Dimas! Pak! Pak Dimas! Pak Dimas! Pak Dimas! Pak Pandi. Ya, hari sudah mulai gelap, Pak. Lebih baik pencarian kita lanjutkan besok. Baiklah, kalau memang kalian mau berhenti mencari Pak Dimas, silakan. Saya akan mencari Pak Dimas sampai ketemu, ya. Pak. Lepaskan saya. Mari, Pak. Ini bahaya, Pak. Udah, Pak, jangan. Lepaskan saya, Pak Dimas. Bahaya, Pak. Ini bahaya, Pak. Lepaskan saya. Jangan, Pak. Ini bahaya, Pak. Lepaskan saya. Udah, Pak. Iya, Pak. Lepaskan. Ini bahaya, Pak. Udah, Pak, naik mobil aja. Lepaskan. Pak. Udah, Pak. Pak Dimas belum ketemu, Pak.
Kamu harus segera kembali ke Jakarta. Tante rasa Anissa sangat membutuhkan kamu sekarang. Kan si Fandi meninggal. Tante tunggu ya. Loh, Fandi kemana sih? Kok nggak aktif? Handphonenya susah banget dihubungin. Emang ada sinyal kali ya? Ini kan hari ulang tahun aku. Ya namanya orang mati itu tidak mungkin jawab telepon. Mama ini ngomong apa sih? Siapa lagi yang mati? Anissa, Mama serius. Memangnya kamu belum mendengar kabar ya? Kalau Fandi itu jatuh dari jurang dan jasadnya dimakan binatang buas. Anissa, kamu harus melupakan Fandi selamanya. Gak mungkin meninggal, Fandi. Andaikan kau detik ini masih bersama hatiku, takkan luka separah ini. Andaikan kau detik ini masih bersama diriku, tak tersiksa seperti ini. Oh, mengapa kau tinggalkan aku sendiri, menangis setiap hari, hatiku sedih sepanjang hari, terasa sunyi dunia ini tanpa dirimu. Oh Tuhanku, tunjukkan jalan bahagia. Andaikan kau detik ini masih bersama hatiku, takkan luka separah ini. Ya Allah, apa benar aku dan tadi kembali kasih aku, ya Allah. Oh, mengapa kau tinggalkan aku sendiri, menangis setiap hari, hatiku sedih sepanjang hari, terasa sunyi dunia ini tanpa dirimu. Oh Tuhanku, tunjukkan jalan bahagia. Andaikan kau detik ini masih bersama hatiku, takkan luka separah ini. Andaikan kau detik ini masih bersama diriku, tak tersiksa seperti ini. Andaikan kau detik ini masih bersama hatiku, takkan luka separah ini. Takkan luka separah ini. Takkan luka separah ini. Takkan luka separah ini. Bapak tidak bisa menghentikan pencarian secepat ini, Pak. Iya, tapi Pak, kami sudah mencoba memasuki lokasi jatuhnya Pak Dimas. Tapi kondisi sedang hujan deras, Pak. Dikhawatirkan bisa terjadi longsor di sekitar jurang, Pak.
Pokoknya saya nggak peduli. Saya akan tetap mencari Pak Dimas. Udahlah Pak, ikhlaskan saja Pak Dimas Pak. Dengan kondisi dia yang seperti ini, sepertinya sangat sulit bagi dia untuk bertahan Pak. Kita doakan saja semoga Pak Dimas senang di alam sana Pak. Sepertinya saya sudah tidak mampu bertahan. Fandi, kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, tolong kamu berjanji, Fandi. Tolong kamu anggap ibu saya sebagai ibu kamu dan istri saya sebagai kakak kandung kamu, Fandi. Tolong, Fandi. Maafkan saya, Pak Dimas. Saya tidak bisa menyelamatkan Bapak. Tapi saya berjanji, Pak. Saya akan berusaha untuk memenuhi permintaan terakhir Bapak. Aku merasa seperti terjadi sesuatu sama Mas Dimas. Karena nggak biasanya dia nggak bisa dihubungi berhari-hari seperti sekarang ini. Mungkin aku harus ke kantornya, Ma, untuk tahu keadaan Mas Dimas yang sebenarnya. Ya udah, kamu berangkat sana. Ya udah, aku pergi ya, Ma. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Mas Dimas. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Kamu ini paling pintar bikin aku emosi. Mas, cincin kawin kita kemana ya? Ya, ini yang aku mau bilang, kalau cincin perkawinan kita itu nggak ada itu karena Itu karena Mas selingkuh kan? Mas bosan sama aku. Karena aku belum bisa memberikan Mas keturunan. Dan sekarang Mas mencari wanita lain di luar sana. Aku emang istri yang tidak berguna, Mas. Aku tidak ya Allah, melihat kondisi Mbak Rosa yang seperti ini, rasanya berat sekali bagi hamba untuk mengatakan kalau suaminya telah meninggal. Bagaimana, Dok? Keadaan jantung Rosa, apa dia harus masuk rumah sakit lagi? Jantung? Jadi istrinya Pak Dimas menderita penyakit jantung? Kondisi jantung Ibu Rosa bisa dikatakan belum membaik. Apapun yang membuat dia syok, cemas, panik bisa memperburuk keadaan jantungnya. Bahkan yang terburuk bisa tidak tertolong. Ya Allah, hamba seperti menghadapi buah si malakama. Jika hamba kasih tahu kalau Pak Dimas sudah meninggal, pasti jantung Mbak Rosa nggak akan kuat untuk menerimanya. Tapi jika hamba tidak memberitahukan kabar ini, maka Mbak Rosa akan terus mengira kalau aku adalah suaminya. Pak, permisi Pak. Apa benar salah satu karyawan di sini ada yang meninggal?
Yang saya dengar sih seperti itu, Mbak. Mbak ini keluarganya ya? Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Wah, kalau itu saya nggak begitu tahu, Mbak. Bapak ini orangnya, Pak. Iya, bener ini orangnya. Ya Allah, aku mohon berilah kesehatan dan umur panjang kepada Fandi anak hamba ya Allah. Nisa? Kenapa kamu menangis, Nisa? Anissa menangis itu gara-gara Fandi. Katakan, kenapa dengan Fandi? Fandi itu Jangan, Ma. Jangan. Kenapa, Nisa? Ada apa dengan Fandi? Katakan, Bu Susan, apa yang sudah kalian ketahui tentang Fandi? Fandi itu Mama! Bukan sekarang waktu yang tepat untuk cerita, Ma. Nisa mohon. Biar nanti saya cerita, Ma. tidak, Nisa. Inilah saat yang tepat biar si penyakitan ini tahu kalau anaknya itu sudah mati. Sekali lagi, Bu Susan. Iya, anak kamu sudah mati. Pasti Bu Susan bohong. Nisa. Jawab itu, Nisa. Nisa, lihat aku. Lihat aku, Nisa. Katakan apa yang sudah dikatakan Bu Susan itu tidak benar, Nisa. Katakan, Nisa. Katakan. Katakan, Nisa. Fandi udah meninggal, Tante. Fandi udah meninggal. Demi cinta dan kesetiaan menghadapi segala Tadi Nisa sudah mati, Tante. Terus saya kasih lihat fotonya Fandi. Dan mereka bilang kalau itu benar Fandi yang meninggal, Tante. Fandi udah nggak ada. kan ku tahan semua siksaan. Dan kamu mau tahu, anak kamu mati di mana? Anak kamu mati di jurang dan jasadnya dimakan binatang buas. Tuhan kabarkanlah menghadapi semua cobaan demi cinta Gimana keadaan Pak Setio? Dia mengalami serangan jantung mendadak. Kita harus melakukan operasi bypass untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jantung, dokter. Iya, saya permisi dulu. Ma, kita harus segera menemukan Bu Siti, Ma. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bodoh, Mama nggak mau tahu. Mama, Nisa mohon, Ma. Mohon. Baiklah, Mama akan bantu semua biaya operasi. Tapi dengan satu syarat. Apapun, Ma. Apapun syaratnya. Yang penting Tante Siti bisa selamat. Nisa mau, Ma. Kalau begitu kamu harus menikah dengan apa, Mah? Kamu nggak peduli. Kamu suka atau tidak? Terserah. Kamu menikah dengan Vero atau si tua itu akan mati. Mama, Nisa mohon. Nisa mohon, jangan kasih Nisa pilihan sulit ini, Ma. Percuma Mama bicara dengan kamu.
baik Mama sewa liang lahat untuk si penyakitan itu. Kamu pikir dengan air mata kamu, Mama jadi rugi? Sama sekali tidak. Mama sama sekali tidak kasihan mereka. Kecuali kalau kamu mau mengatakan kata setuju untuk menikahi kamu, itu akan sangat membantu Mama untuk menghilangkan lelaki yang kamu cintai. Tapi kalau tidak, maka jangan salahkan Mama. Dalam beberapa menit, Mama akan membuat Siti menyusul Fandi. Mati. Mati untuk selamanya. Ngerti kamu? Bisa nggak menikahi Vero, Ma?
jangan-jangan terjadi sesuatu sama ibu. Aku harus tahu kondisi ibu. Aku harus pulang ke rumah. Mumpung Mbak Rosa sudah tidur. Iya benar itu Fandi. Berarti berita Fandi itu meninggal salah. Fandi masih hidup. Udah, yuk. Pokoknya begitu pengantinnya datang, Pak, langsung nikahin saya, Pak. Ya, akhirnya aku berhasil juga menikahi Anissa. Andi masih hidup. Fandi masih hidup. Mana ya? Gak biasanya ibu malam-malam gak ada di rumah. Apa ke rumah Anissa ya? Sebaiknya aku susul ke sana deh. Zul, anterin gua ke rumah sakit. Ayo, gua anterin. Yuk. Apa? Ibu saya operasi jantung. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Dia belum sadarkan diri, Pak. Tetapi operasinya berjalan sukses. Mbak, kalau boleh saya tahu, siapa yang membiayai operasi ini? Apa Anissa? Ditunggu sebentar ya, Pak. Siapa, Mbak? Seluruh biaya dibayar atas nama Susan. Aneh. Tidak mungkin Tante Susan mau membayar biaya operasi ibu kalau tidak ada maksud tersembunyi terhadap Anissa. Gara-gara ada yang melihat Fandi di rumahnya, rencanaku semuanya gagal. Vero tidak jadi menikah dengan Anissa. Sedangkan uang ratusan juta aku melayang hanya karena untuk biayai si penyakitan itu. Oh, jadi rupanya itu alasan Tante membayarkan operasi ibu saya. Tapi Tante nggak usah khawatir. Besok saya akan kembalikan semua uang yang sudah Tante berikan untuk operasi ibu saya. Kamu pasti hantunya Fandi. Pergi. Tante, tenang, istighfar, Tante. Saya ini Fandi, Tante. Saya belum mati. Tante, saya datang ke sini untuk meluluhkan hatinya Tante, supaya Tante menerima saya sebagai calon menantu Tante. Hei Fandi, meskipun kamu sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, jangan harap kekayaan kamu itu bisa melebihi kekayaan Vero. Jadi lebih baik kamu sekarang pergi, karena Tante sudah muak lihat muka kamu. Baik Tante, saya pergi. Assalamualaikum.
Itu biar kamu sadar kalau Fandi sudah mati. Sudah mati. Tante nggak usah kasar gitu sama Anissa, Tante. Biar saja. Ayo. Tante. Kenapa Mas Dimas tidur di sofa? Kenapa ada telepon dari rumah sakit? Siapa yang sakit? Mas, tadi aku angkat karena aku pikir Mas sedang tidur. Halo. Pak Fandi, ibu Anda sudah sadarkan diri. Syukurlah. Terima kasih ya. Saya segera ke sana. Aku ke kamar mandi dulu ya. Mas, tunggu Mas. Emang siapa yang sedang sakit? Tadi malam pas aku jalan meeting, aku sempat nyerempet pengendara motor. Nah, tadi susternya bilang sama aku kalau orang yang aku tabrak itu udah siuman. Lalu, kenapa Mas Dimas tidur di sofa tadi? Selama 3 tahun pernikahan kita, aku tidak pernah melihat Mas Dimas tidur di sofa. Itu karena akhir-akhir ini aku itu tidur suka mendengkur. Makanya aku sengaja tidur di sofa supaya aku nggak ganggu istirahat kamu. Aku ke toilet sebentar ya. Mas Dimas benar-benar aneh. Bukannya selama ini dia memang tidur mendengkur. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia sembunyikan dari aku. Ya Allah. Aku ingin ketemu Fandi, ya Allah. Aku mau di sini. Aku nggak mau di sini.
seneng banget. Akhirnya kamu mau memeriksakan jantung kamu di sini. Aku ke toilet dulu sebentar ya. Kamu tunggu sini dulu ya. Maafin aku, Mbak Rosa. Aku terlalu banyak membohongi Mbak. Sebenarnya aku ingin menemui ibuku. Fandi di sini, Bu. Ini kamu, Fandi. Katakan sama ibu. Katakan kalau ibu tak mimpi. Bukan, Bu. Ibu nggak mimpi. Ini kenyataan, Bu. Fandi masih hidup, Bu. Yang meninggal bukan Fandi, tapi atasan Fandi. Ya, Ibu istirahat. Ya, ini kondisi kesehatan Ibu. Ya. Halo? Apa? Kamu udah diperiksa? Oke, aku segera ke taman ya. Fandi? Jangan-jangan itu benar Fandi. Pasti Fandi kesini habis jenguk Tante Siti deh. Hai Rosa. Kamu cemberut karena kelamaan nunggu aku ya? Maafin aku Rosa. Tadi aku nemuin keluarga yang aku tabrak. Waduh, gawat nih. Kalau sampai Mbak Rosa panik mikirin sikap aku tadi, aku khawatir jantungnya akan kumat lagi. Aku harus lakuin sesuatu. Pandangan menembus jantungku, belayani menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih, ku bahagia. Bersamamu kasih, aku damai. Hanya dirimu di hati ini. Engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Maafin aku ya. Iya, Ma. Maaf. Tapi seharusnya kan bunga ini diselipin di rambutku, Mas. Pandangan menembus jantungku, belayani menghangatkan tubuhku. Bagai
Dia tega mengkhianati aku. Iya, Nisa. Dia memang laki-laki brengsek. Sudah brengsek. Dia itu memang buaya darat. Mama yakin dia tidak pergi ke Kalimantan. Pasti dia diam-diam menikahi perempuan itu. Memang benar-benar laki-laki tidak tahu diuntung. Sudah miskin playboy lagi. Udahlah Nisa, hapus air mata kamu. Dia tidak pantas menerima cinta kamu. Dan air mata. Aduh, Tapi Ma, Nisa masih belum percaya sama apa yang Nisa lihat barusan, Ma. Tahu Nisa Fandi itu sayang sama Nisa dan dia setia sama Nisa, Ma. Anissa benar juga. Aneh sekali tiba-tiba Fandi berubah menjadi pria brengsek seperti tadi. Pasti ada yang nggak beres ini. Aku harus cari tahu. Rosa, kamu harus istirahat. Ingat jantung kamu, Rosa. Mas, bukannya Mas justru mau aku mati? Hah? tiada harganya. Supaya Mas bisa menikahi perempuan itu. Sekarang aku tahu kenapa Mas tidak pernah memakai cincin pernikahan kita lagi. Dan kenapa Mas tidur di sofa selama ini. Dan tiba-tiba Mas menyuruh aku untuk cek jantung di sini. Mau menemui Anissa kan? Selingkuhan kamu itu kan, Mas? Dan air mata. Rosa, tunggu Rosa. Rosa, Rosa. Diriku kini aduh sakitnya. Saat ini aku sudah menyakiti dan membohongi dua wanita yang paling baik. Anissa, wanita yang paling sangat aku cintai. Rosa, istrinya Pak Dimas yang wajahnya sangat mirip sama aku. Jadi si Fandi itu berpura-pura menjadi suami perempuan itu karena dia takut jantungnya kumat karena mendengar suaminya meninggal. Dan muka si Fandi mirip dengan suami itu. Iya Tante, sepertinya aku salah sasaran. Yang aku dorong ke jurang itu bukan Fandi Tante, tapi Dimas. Dan Dimas adalah atasan Fandi Tante. Kalau begitu, jangan sampai Anissa tahu tentang cerita ini. Biarkan saja Anissa tahu kalau Fandi itu selingkuh. Jadi kamu jangan beritahukan kepada Anissa. Ngerti kamu? Ngerti Tante. Kasihan Nisa. Saat ini perasaannya pasti sangat hancur. Dia pasti salah paham terhadap aku. Aku nggak bisa diam saja. Aku harus kasih tahu yang sebenarnya ke Anissa. Bagaimanapun caranya. Anissa. 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 Anissa, cepat sini turun. Anissa, aku mau menjelaskan semua yang kejadian di rumah sakit tadi. Anissa, please. Aku mohon Anissa.
kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Anissa, wanita yang ada di rumah sakit itu bukan selingkuhan aku. Dia itu Mbak Rosa. Dia itu... Berani-beraninya lo nyianatin cinta Anissa. Gue akan kasih lo pelajaran. Bangun! Vera, cukup! Vera, hentikan! Vera, jangan! Vera, berhenti! Vera, jangan! Bangun! Andi! Mama bilang. Mama Rita mohon, makasih Hani Mandi, Rita mohon. Buat apa harus kasihan dengan Fandi? Kenapa? Manusia brengsek seperti itu yang pantas menerima hukuman seperti itu. Mama, tapi ini harus mengambil penjelasan dari Fandi, Ma. Anissa tidak boleh mendengarkan penjelasan yang sebenarnya dari Fandi. Masuk! Anissa! Anissa! Fandi! Anissa! Anissa! Asal lo tahu, Vero, gua nggak pernah berniat sedikit pun untuk menyakiti Anissa. Mbak Rosa bersikap seperti itu karena dia mengira gua adalah suaminya. Karena wajah suaminya itu sangat mirip sama gua yang sudah meninggal. Dan sampai detik ini, kenapa gua belum bilang sama Mbak Rosa? Karena dia mengidap penyakit jantung. Gue yakin Anissa nggak akan percaya sama semua kata-kata lo. Gua akan cari Anissa dan akan buat dia percaya. Aku percaya kamu akan selingkuh dari aku. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua
pindah ke luar negeri? Iya. Aku pikir ini yang terbaik untuk hubungan kita. Biar Mas berhenti mendekati wanita itu. Si Anissa itu. Iya kan, Ma? Ya, kalau Mama sih dukung aja apa yang terbaik buat kalian berdua. Tunggu, Rosa. Kamu jangan salah paham. Aku ini nggak selingkuh. Kalau kita pindah ke luar negeri, bagaimana dengan karirku di sini? Jadi Mas ngotot untuk menjalin hubungan dengan dia. Mas lebih memilih dia daripada aku. Bukan begitu, Rosa. Tapi Mas, aku sangat mencintai Mas. Jadi daripada aku melihat Mas dengan wanita lain, lebih baik aku mati saja, Mas. Aku mati sekarang juga. Rosa, jangan, Rosa. Rosa. Apa, Pandi? Jadi Mbak Rosa pengen punya anak dari kamu? Oh, ya udah, iya. Ya, waalaikumsalam. Permasalahan yang semakin rumit, Nisa. Ya, Tante. Dan pasti Pandi juga sangat bingung banget. Di satu sisi, Pandi nggak mau kalau sampai Mbak Rosa bunuh diri. Dan di satu sisi lagi, Pandi juga nggak mau sampai Jinah, sampai ngelakuin bayi tabung itu, Tante. Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam kemelut ini ya Allah. Semoga masih ada keajaiban. Mas bisa hidup kembali. Karena hanya Mas yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tante. Ayo, Tante. Kaki satu, bisa main bola nggak? Ayo main bola yuk. Ayo main bola. Main bola. Bisa nggak? Bisa. Minggir. Kaki satu. Gitu mana? Oh, gue bisa no. Bisa no. Bisa. Demen. Kaki satu. Kaki satu no. Bisa. Gue juga no. Bisa no. Ayo bisa no. Anak kecil, minggir. Hei. Ya Tuhan, semoga saja sikap istriku tidak seperti anak-anak tadi jika melihat aku yang sekarang. Sebenarnya aku malu dan merasa tidak pantas untuk kembali hadir dalam kehidupan istriku. Tapi aku rindu pada dia dan ibuku. Woi, lo mau mati? Nggak punya mata apa? Minggir! Dimas, Anda mengenali saya? iya tentu saja. Gue waktu itu pernah kerja di Kalimantan. Pasti lo mau pulang, ya kan? Iya. Saya sangat rindu dengan istri dan ibu saya. Tapi sepertinya mereka nggak merindukan lo. Karena waktu itu gue lihat istri sama ibu lo lagi bercengkrama sama orang yang mirip banget sama lo. Oh, itu pasti Fandi. Saya memang menyuruh dia untuk menganggap ibu saya seperti ibunya sendiri dan menganggap istri saya sebagai kakak kandungnya sendiri. Kalau terjadi hal yang buruk sama saya, dia memang pemuda yang baik.
Iya, saking baiknya dia memperlakukan istri lo seperti istrinya sendiri. Kamu jangan sembarangan memfitnah Fandi. Karena saya sudah menganggap dia sebagai adik saya sendiri. Buat apa gue memfitnah lo? Kalau lo emang nggak percaya, lo bisa ikut gue. Gue tunjukin semuanya apa yang gue lihat dan lo bisa lihat. Ayo masuk. Mas, aku tahu sikapku kemarin itu berlebihan. Tapi itu semua demi mempertahankan kamu sebagai suami aku, Mas. Jadi, Mas pikirkan ya ucapanku yang kemarin. Iya. Tuh, lo lihat kelakuannya si Fandi kan? Fandi benar-benar kurang ajar. Saya meminta dia untuk menjadi kakak bagi istri saya, bukan suami bagi istri saya. Dia harus dikasih pelajaran. Lo bener banget. Kalau perlu lo habisi dia. Sekarang mungkin lo akan kaget kalau gue cerita. Tapi lo harus tahu. Apa lo nggak curiga siapa yang udah nyelakain lo kalau bukan dia? Motivasi dia nyelakain lo supaya dia bisa menguasain istri dan harta lo. Ya? Lo bisa lihat sendiri ya. Utang nyawa dibayar nyawa, Dimas. Tidak ada kata lain lagi selain mati untuk Fandi. Maaf Mas, bisa minggir sebentar Mas? Pak Dimas. Khianat kamu Fandi. Aku sudah menganggap kamu menjadi adikku. Dan aku menyuruh kamu untuk menjadi adik bagi istriku, bukan menjadi suaminya. Pak Dimas, saya mohon Pak, tolong dengar penjelasan saya dulu Pak. Penjelasan apa Pak? Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jangan-jangan kamu sudah merencanakan ini semua ya? Kamu membayar pemanah itu untuk mencelakaiku, agar kamu bisa menguasai harta dan istriku. Iya, Pak Dimas, demi Allah Pak, demi Allah. Saya itu nggak pernah punya niat seburuk itu, Pak. Jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan mulut kamu yang kotor itu. Saya sudah benar-benar menyesal pernah bertemu dengan kamu. Kamu telah mengambil semuanya dariku. Lihat aku sekarang. Lihat aku. Hah? Aku cacat. Aku nggak punya semuanya. Kamu harus rasakan, Fandi, apa yang telah kamu perbuat terhadapku. Ayo kamu, bangun, bangun kamu. Hah? Fandi, kamu senang melihat aku sekarang? Hah? Senang kamu? Aku malah terjatuh sendiri di saat musuhku tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku nggak berguna sekarang, Pandi. Aku nggak berguna. Dan semua ini adalah gara-gara kamu. Kamu telah mengambil semuanya dari aku. Dan kamu telah mengkhianati amanahku. Pak Dimas. Pak. Demi Allah, Pak. Saya itu tidak pernah berniat sedikit pun untuk menyakiti hati Bapak. Tidak pernah sedikit pun, Pak, untuk mengkhianati Bapak. Waktu itu, Pak, saya ingin mengatakan yang sebenarnya sama Mbak Rosa. Tapi Mbak Rosa malah menganggap saya adalah suaminya. Tapi kan kamu bisa bilang kalau kamu itu bukan aku. Tapi, Pak, itu sama saja membunuh Mbak Rosa. Karena jantungnya belum cukup kuat, Pak, untuk menerima berita itu. Pak, percayalah, Pak, sama saya. Saya tidak pernah punya niat sedikit pun untuk menyakiti hati Bapak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu saya harus percaya sama siapa sekarang. Saya nggak tahu. Saya harus percaya sama siapa sekarang. Kenapa Dimas pergi? Bukan malah mencelakakan si Fandi. Nggak bisa dibiarin. Gua harus terus komporin si Dimas. Biar dia ngabisin si Fandi. Tuh, lu lihat kelakuannya si Fandi kan? Fandi benar-benar kurang ajar. Saya meminta dia untuk menjadi kakak bagi istri saya, bukan suami bagi istri saya. Lo harus tahu, apa lo nggak curiga siapa yang udah nyelakain lo kalau bukan dia? Ya Tuhan, siapa yang aku harus percaya? Ya ilahi, inikah suratan, oh ya ilahi. Tapi Pak, itu sama saja membunuh Mbak Rosa. Karena jantungnya belum cukup kuat, Pak, untuk menerima berita itu. Pak, percayalah, Pak, sama saya. Saya tidak pernah punya niat sedikit pun untuk menyakiti hati Bapak. Inikah takdirku, penderitaan silih berganti. Aku mana? Seakan-akan oh tiada henti. Ya ilahi, inikah suratan, Rosa, Mas, Rosa istriku. Rosa. Duhai gadis impian, maaf Pak, tapi saya bukan Rosa. selalu jadi ingatan. Ini Pak, ini foto ibu dan pacar saya. Ingin segera bertemu. Siapakah gerangan? Duhai gadis impian. Fandi, pergi kamu. Kamu jangan ikuti saya. Saya ingin
Bapak kembali ke Mbak Rosa, istri Bapak. Dia istri kamu, Fandi. Kamu lebih sempurna daripada saya yang cacat seperti ini. Buktinya dia gampang menerima kamu. Maaf ya Pak, tapi bukannya saya lancang. Saya aja yang nggak gitu mirip sama Mbak Rosa, Bapak bisa bilang kalau saya ini mirip sama Mbak Rosa. Jadi gimana kalau Mbak Rosa ngeliat Mas Fandi sama Bapak yang begitu mirip? So jadi wajar Pak kalau misalnya Mbak Rosa itu menganggap Mas Fandi ini suaminya. Tapi dia itu istri saya selama bertahun-tahun. Seharusnya dia itu tahu bahwa kami adalah dua pribadi yang berbeda. Dia merasakan itu, Pak. Waktu pertama kali saya tinggal di rumah Bapak. Kehadiran Anissa, dia merasa kalau saya itu berubah karena saya selingkuh. Padahal, Pak, dia merasakan saya berubah karena dia tidak mendapatkan sosok seorang suami yang ada di dalam diri saya. Yang itu cuma bisa didapatkan dari diri Bapak. Dulu saya sempurna. Tidak cacat seperti sekarang ini. Pak, yang namanya cinta itu nggak pernah mengenal yang namanya cacat atau normal, Pak. Bapak itu harus yakin dan percaya kalau cinta Mbak Rosa itu hanya untuk Bapak. Iya, Pak. Dan malam ini saya akan melakukan pertemuan antara Bapak dengan Mbak Rosa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum kembalinya Bapak dengan Mbak Rosa. Bagaimana? Bapak setuju? Tidak, Vero. Dimas tidak boleh hadir kembali ke kehidupannya Fandi dan Rosa. Kalau dia sampai kembali, hanya akan membuat Fandi dan Anissa bersatu. Iya, Tante. Sepertinya Dimas harus mati untuk kedua kalinya. Aku akan menghabisi dia. Dan aku juga akan merekayasa supaya Fandi masuk penjara. Ini bagus ini. Bagaimana kalau suatu saat nanti aku tidak sesempurna sekarang? Misalnya aku kehilangan salah satu bagian tubuhku. Apa kamu masih mencintai aku? Kesempurnaan fisik tidak menjamin kebahagiaan, Mas. Tapi kalau kesempurnaan hati dan cinta, itu pasti akan memberikan kita kebahagiaan yang abadi. Ketampanan dan kecantikan akan berubah dengan bertambahnya usia, tapi tidak dengan cinta antara suami istri. Apapun kondisi kamu, Mas, sekarang, dulu ataupun nanti, aku akan menerima kamu apa adanya. Masih bersama hatiku takkan luka, takkan luka separah ini. Semoga pertemuan ini akan menyelesaikan semua permasalahan kamu. Ayo, Pak. Kamu sebut suami saya dengan sebutan Fandi? Panjang ceritanya, Mbak. Nanti pasti saya akan ceritakan. Yang penting sekarang ini kita harus telepon polisi karena Fandi dan Pak Dimas dalam bahaya. Dimas dan Fandi? Jangan harap kamu bisa telepon polisi. Biarin saja mereka itu mati. Mama! Kemana kamu? Mau kemana? Mbak, telepon polisi sekarang juga, Mbak. Ayo, Fandi dan Ayo sama Dimas, Mbak. Telepon cepat. Cepat telepon polisi. Rosa. Mama! Please! Mama! Jangan ini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Lepasin saya. Ikut, lepasin saya. Aku akan membuat kamu mati untuk dua kali. Dan kamu tidak akan pernah kembali lagi. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin mencelakai saya? Apa salah saya sama kamu? Karena wajah kamu mirip dengan Fandi. Dan dia adalah orang yang aku benci.
ternyata kamu yang selama ini ingin menghabisi Fandi. Itu apa yang kamu lakukan sama Pak Dimas? Ini untuk usaha kamu. Menanduk saya dengan Fandi. Pak Dimas! Bukan saya, Bang. Bukan saya nabrak. Bukan saya. Kamu jawab, Bang. Bukan. Kalian jangan main hakim sendiri. Ibu ini sudah mengaku salah. Jadi biarkan pengadilan yang memutuskan, bukan kalian. Mama takut. Bukan Mama yang nabrak. Bukan Mama juga yang menyuruh Vero untuk menyakiti Fandi. Mama takut, Nisa. Tante, saya tahu Tante itu tidak terpengaruh oleh Vero. Dan saya akan berusaha untuk membantu Tante supaya Tante cepat keluar. Terima kasih, Fandi. Hatimu begitu mulia. Semua kejahatan Tante kami balas dengan kebaikan. Tante benar-benar malu. Dan saat ini, Tante akan merestui hubungan kamu dengan Nisa. Mama. Mama, kalau begitu, Mama akan ke kantor polisi sekarang. Mama akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan Mama, Nisa. Kami akan menemani Tante. Kalian berdua ini memang benar-benar tidak punya hati. Aku tahu, Mas. Fandi itu nama samaran kamu, keselingkuhan kamu itu kan? Jawab, Mas. Tidak, Rosa. Mbak Rosa, sebenarnya waktu kemarin saya datang ke Jakarta itu, saya ingin memberitahu Mbak Rosa atas kejadian yang dialami oleh Pak Dimas. Tapi sepertinya Mbak Rosa itu salah sangka kalau saya adalah suaminya Mbak. Iya Rosa, ini aku Dimas, suami kamu. Aku sudah tidak sesempurna dulu lagi. Dan kalau memang kamu sudah tidak bisa menerima aku lagi, aku tidak akan memaksa. Dan tentu saja aku akan menerima kamu, Mas. Selalu berdua
semua impianku sudah jadi